manfaat yang disediakan oleh Allah. Majelis ilmu, majelis pengajian yang juga insyaallah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Tiada ketiga tidak mampu tapi tidak satu-satu. Hanya ada ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi Abdiya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan keluarganya, dan semoga tabi'in yang berikutnya hingga kiamat juga mendapatkan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikutnya yang senantiasa menjalani segala sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak ada gue punya Bapak Ibu rahimahullah. Malam ini kita mentadaburi beberapa ayat suci Al-Quran. Tadi pagi kami di Masjid Raya Taman Yasmin, tidak sebagaimana biasanya. Saya biasanya tafsir surat Al-Baqarah sudah sampai di 233. Tadi pagi karena ada acara khusus, acara pelepasan para calon jamaah haji. Ternyata dari 39 calon jamaah haji kita yang dilepas tadi oleh Wali Kota Bogor, 15 orang dari jamaah Al-Falah Center. Alhamdulillah dan sisanya dari yang lain. Ayat-ayat yang ingin kita tadabbur ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Tentu yang pertama mudah-mudahan para calon jamaah haji Masjid Al-Falah khususnya diingatkan kembali apa yang tadi pagi sudah saya sampaikan sebagian, dan juga jamaah sebenarnya dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Surat Al-Baqarah dari ayat 186 sampai dengan 196 sampai dengan 203 itu ayat-ayat tentang pelaksanaan ibadah haji. Sekali lagi dari ayat 196 sampai dengan 203 adalah ayat-ayat yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Bukan hukum melaksanakan, hukumnya sudah dijelaskan surat Al-Imran. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji itu ditujukan kepada semua orang yang sudah memiliki kemampuan untuk menjalaninya. Sedangkan surat Al-Baqarah dari ayat 196 sampai 203 ini dimulai dengan ayat yang pertama terkait dengan niat. Ayat yang pertama yaitu ayat 196 kaitannya dengan niat. Wa timul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Seterusnya nanti masuk ayat 197 Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Bulan haji itu, ibadah haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang ditentukan, yaitu
mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan-bulan haji. Waman farada fihinna al-hajja, siapa-siapa sudah menetapkan niatnya melakukannya itu, dia berangkat apakah dari bulan Syawal, sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Ya, kalau orang berangkatnya dari bulan Syawal, niatnya harus niatnya ibadah haji. Tapi karena pemerintah kita ditetapkan mulai dari bulan Dzulqa'dah saja. Tadi kata Ustaz Abdul Halim, jemaah kita berangkat tanggal 15 Mei, tanggal 20 dan tanggal 24 gitu. Kalau jemaah sini tanggal berapa? 15. Ya. Jadi Allah menyatakan pada ayat 190 dengan al-hajju asyhurun ma'lumat, ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan, yaitu bulan Syawal berangkat. Tapi pelaksanaan itu sebenarnya nanti tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, menjelang pelaksanaan haji itulah orang mulai niatnya produknya. Tanya ayat yang pertama tadi, wa timul hajja wal umrah tadi. Terus ayat-ayatnya sampai ke, nah ini yang ingin kita bahas. Banyak, yaitu di ayat 201 dan 202. Itu yang ingin kita baca dan kita tadabbur makna. Jadi akan kita baca dulu ayat 200, 201 dan 202. 203 nanti. Ini yang kita ingin baca. Ini terkaitnya dengan selesai dari pelaksanaan ibadah haji. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Itu ya, surat 200 ya, 200 ya. Fa idza qadaytum manasikakum, dan apabila kalian telah selesai dari manasik haji kamu, manasikakum. Fa idza qadaytum, qadaitu artinya melaksanakan. Bila kalian sudah selesai dari pelaksanaan manasik haji kamu, manasik haji jamaah kita sudah dari bulan kapan latihan manasik, latihan tawaf, latihan sa'i, dan sekarang masih perlu terus latihan jalan pagi supaya nanti di sana ringan tawaf dan sa'inya. Mulai berangkat dari 10-an ke sana, ya pagi-pagi ya jalan kaki aja, santai. Manasik itu tata cara ibadah haji kamu, tata cara pelaksanaan ibadah haji kamu. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Hendaklah kamu ingat kepada Allah, hendaklah kamu banyak berzikir, ingat kepada Allah. Seperti kamu ingat kepada aba'akum, orang tua kamu, nenek kamu, moyang kamu, dan sebagainya, anak-anak kamu. Itu harus lebih daripada itu. Lalu di ayat itu, artikan ayat itu, faminan nas, di antara orang-orang, di antara an-nas, manusia,
may yaqulu amanna wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada di antara mereka, ya Allah, ada di antara jamaah haji itu yang sudah selesai melaksanakan manasiknya, sudah selesai sampai ke faedah itu manasik sudah sebelumnya menjelaskan tentang dari Arafah. Faedah fatum min Arafatin, kamu sudah sampai di Arafah, wukuf, selesai dari wukuf kemudian bermalam di Muzdalifah, di Mina, yang masih ada sisanya di ayat 203 itu tentang sudah selesai juga menjelaskan tentang boleh meninggalkan kota Mina kalau sudah menginap bermalam di Mina 2 hari. Tapi di ayat 200, 201 dan 202 itu terkait dengan niat. Yang Allah tunjukkan kepada kita. Ceritakan tentang orang yang sudah melaksanakan ibadah. Di sana ada orang-orang yang mayaqulu rabbana atina fid dunya. Dia cuma berdoa minta dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah, tidak ada bagiannya untuk urusan akhirat. Kalau berdoa itu kan sebetulnya dimulai dari niat. Niat sudah dipasang pada waktu kapan tuh? Sejak kita melewati miqat. Boleh saja dia niatkan dari rumah, dari keluar dari sini. Tapi baru sah ketika dia lewati miqat, jadi syaratnya harus bisa. Jadi walaupun kita sudah niatkan dari rumah, itu belum memenuhi syarat sahnya rukun haji yang pertama itu kan niat. Nah, disitulah ditandai dengan kita mengucapkan talbiyah. Labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Itu diucapkan pada saat melewati tempat niat namanya miqat. Dahulu kata para ulama, kalau orang dari Asia Tenggara, Indonesia, miqatnya dia di jalan lam, jauh pakai kapal laut, lewati Yaman, Hadramaut sana, baru. Tapi sekarang, kalau semuanya pakai pesawat, alhamdulillah ada perubahan aturan tentang pemberangkatan ini, sehingga seluruh jamaah haji katanya dimintakan bahwa dari Indonesia itu singgah di Madinah lebih dahulu. Berarti niatnya miqatnya dari Madinah. Miqatnya itu bukan dalam kota Madinah, tapi kita harus keluar dulu berapa kilo? Di suatu tempat namanya Bir Ali. Nah, di situ mulai niat. Jadi niatnya bagaimana? Wa atimul hajja wal umrata lillah, niatnya adalah Allah. Jadi begitu sampai di miqat, Allahumma hajjan, atau karena ini hajinya masih jauh dari umrah dulu nih. Kalau pemberangkatan sekarang ini pasti dia dari di Madinah 10 hari atau 8 hari. Nanti berangkat ke Mekah, baru memulai wukufnya tanggal 9 Zulhijjah. Sekarang kan masih belum ada. Jadi kemungkinan umrah lebih dahulu.
namanya haji tamattu, sehingga harus bayar dam. Jadi niat ini, ketika mengucapkan niat itu, walaupun dia ucapkan labbaik atau nawaitu hajja atau Allahumma hajjan, niatnya dia ucapkan itu, kemudian baca labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Tapi Allah Maha mengetahui, sehingga di akhir pelaksanaan haji disebutkan dalam ayat 200 itu, di sana itu ada niatnya salah tuh, niatnya dunia saja. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada di antara mereka yang niatnya itu mendoakan mohon supaya ibadahnya ini biar jadi cepat kaya misalnya, biar jabatannya bertambah meningkat. Itu dunia semuanya. Kata Allah, ada yang cuma niatnya cari dunia saja. Maka fama lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada baginya bagian akhir. Nah, baru di ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak semua orang punya niat seperti itu. Di antara mereka niatnya adalah dia mohon agar bahagia dunia juga bahagia akhirat dan dijauhkan dari azab neraka. 3. Apakah kalau kita berdoa kemudian minta dunia tidak boleh? Ini berdoa minta dunia tidak apa-apa. Tapi Rasulullah SAW menyatakan begini, man kana hammun akhir, siapa-siapa yang niatnya itu, disebutkan niat, cita-citanya itu adalah tujuan akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan mengumpulkan potensi dirinya, kekuatannya untuk mendapatkan itu. Wa ja'ala fi qalbihi wa ja'ala ghina fi qalbihi. Allah membuat hati itu jadi rina, kaya hati. Wa ja'ala dunya atat wa atati dunya wa hiya raghimah. Dan dunia itu akan datang dengan sendirinya dalam keadaan ini. Orang kalau tujuan dunia itu dimuliakan. Rasulullah mengatakan, siapa-siapa yang niat, ini umum, bukan hanya hadis saja. Hadis ini menyatakan tentang siapa saja yang hidupnya ini melakukan segala sesuatu, niatnya adalah untuk akhirat, maka Allah akan menghimpun segala kekuatan pada dirinya untuk mendapatkan akhirat. Dan Allah jadikan hati menjadi kaya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, kaya hati. Wa atatid dunya wa hiya raghimatun, dunia akan datang, minta akhirat, dunia akan datang dan dirinya. Masa orang kafir yang tidak percaya kepada Allah sendiri dunia dia dapatkan? Kita yang beriman minta akhirat, dunia nggak dapat. Justru kalau kita minta dunia, akhirat kita dapat, dunia pasti. Cuma bagian tergantung usaha kita. Kata Rasulullah SAW, wa man kanat niyatuhu ad-dunya. Jadi kan niatnya akhirat. Siapa-siapa yang niatnya itu untuk dapat dunia, maka Allah membuat urusan dunia terberkalai. Dan Allah jadikan waja'ala faqrahu di ini, kedua pelupak matanya. Dan Allah buat di pelupak matanya ini
butuh. Fakroh itu artinya butuh, fakir. Yang dia melihat segala sesuatu itu selalunya kepinginan dan butuh. Kepingin dan butuh beda. Butuh itu artinya dia tidak pernah puas-puasnya. Kalau ingin bisa jadi kalau sudah terpenuhi keinginan sudah selesai. Tapi kalau fakroh itu fakirnya dia hidupnya butuh dan itu dijadikan Allah di pelok matanya ini. Melihat segala sesuatu selalu tidak pernah dia puas. Itu kelebihan yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa lakukan Ibnu Adam wadiyan idzab, manusia kalau dia memiliki 2 lembah emas, dia masih kepingin lembah yang ketiga, keempat dan seterusnya. Itu dunia. Orang nggak pernah puas, tapi orang-orang yang bertakwa, orang beriman dibikin kaya hati. Artinya apa? Walaupun diberikannya 2 lembah emas, biasa aja. Abu Bakar Siddiq itu kan orang yang memiliki orang yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Tapi mereka Allah jadikan hatinya itu lebih kaya daripada dalam melihat dunia ini. Sehingga dia tidak tamak, dia tidak berbuat sembarangan, dia tidak peduli dengan halal dan haram, dia selalu berhati-hati sehingga mendapatkan dunia dalam keadaan dunia itu tunduk kepadanya, bukan dunia jadi lebih mulia di hadapan matanya. Kalau dia dunia lebih mulia akan jadi dia hina. Maka Rasulullah mengatakan ta'isa abdud dinar, celakalah orang yang menyembah dinar. Abdud dinar itu hamba, bukan hamba Allah tapi hamba dinar, hamba dolar, hamba rupiah. Ta'isa abdud dinar, celakalah orang yang menjadikan dunia ini sebagai Tuhannya yang disembah. Jadi taat yang diikuti segala macam. Siapa-siapa yang niatnya itu mencari dunia, maka Allah membuat usahanya terbengkalai dan perhatian. Itu tadi, tidak ada yang puas. Ini selesai, dia masih merasakan kekurangan. Cari supaya terpenuhi, masih juga merasakan kekurangan dan seterusnya. Dan Allah akan berikan kepadanya sesuai dengan yang dia usahakan, sesuai dengan usahanya. Nah, jadi niat ini sangat menentukan amal perbuatan kita sehari-hari. Karena kita ingin sebagai seorang muslim itu sesuai dengan Allah menciptakan kita, tujuannya adalah untuk ibadah. Maka seluruh aktivitas yang kita lakukan ini insya Allah bernuansa bernilai ibadah kepada Allah. Kalau kita lakukan itu dengan suatu keyakinan, ini kan perintah agama. Kalau sudah perintah agama berarti kan ibadah. Dan kalau kita lakukan harus dengan tadi mencari ridha Allah. Nah itulah niatnya tadi. Kalau niatnya kita karena ibadah, karena diperintah agama, maka kita lakukan tentu dan hati-hati perintah ini. Perintah kita untuk mencari rezeki, mencari nafkah, itu perintah agama. Nah kita lakukan dengan nawa itu seperti itu dalam rangka mendapat ridha Allah, sehingga kita hati-hati tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Akhirat kita dapat dan dunia insya Allah. Akhirat itu pasti. Ke dunia, ya, kadang-kadang orang sudah berdoa mungkin balik, tapi doanya tidak diterima oleh Allah SWT. Itu salah. Kalau berprasangka buruk terhadap Allah, maka Allah mengatakan saya apa lagi? Jadi kita berdoa kepada Allah SWT dan memenuhi segala syarat rukun doanya. Di antaranya ada tidak boleh makanan minum kita dari yang
yang diharapkan. Doa kita harus kita yakin bahwa diterima oleh Allah SWT. Apabila dilakukan pada waktu yang mustajab, apalagi dilakukan di tempat yang mustajab seperti di Multazam, di pintu Ka'bah. Multazam itu pintu Ka'bah. Rasulullah berebutan kalau jutaan manusia. Dalam satu hari itu orang tawaf, katakanlah kalau tahun ini 2,5 juta. Orang tawaf itu nggak bisa semuanya bisa berdiri Multazam berdoa itu. Tapi di seluruh masjid itu kita bisa berdoa. Para ulama mengatakan doa kita dalam Masjidil Haram, Tanah Haram itu semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namanya manusia ingin kita lebih dekat dengan itu. Kalau bisa mencapai Multazam, kalau tidak ada makam Ibrahim, kalau tidak di belakang sumur Zam-Zam. Pokoknya seluruh Masjidil Haram itu tempat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Dan harus kita yakin tadi, karena doa yang diijabah itu ada 3 macam. Pada jadi dia pulang dari haji, langsung jabatannya dinaikkan. Oh, itu berkat doanya. Tapi itu akhiratnya dulu dia. Tanya, saya ibadah haji ini semata-mata karena perintah dari Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berdoa. Kan sunnahnya ketika kita antara Rukun Yamani ke Hajar Aswad, itu kan kita diperintahkan untuk baca doa. Doanya apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika kita sampai di Rukun Yamani, kita baca itu sampai di depan Hajar Aswad. Habis itu kita ganti dengan Bismillahirrahmanirrahim, terus putar lagi 7 kali. Dan setiap kali melewati Rukun Yamani, antara Rukun Yamani sampai kepada Hajar Aswad itu selalu kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadah yang kita lakukan ini kita jalankan semata-mata karena perintah agama. Kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi haji kita haji yang mabrur, insyaallah. Haji mabrur itu luar biasa balasannya. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengeluh kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau laki-laki boleh dia jihad mati syahid, enak. Perempuan tidak diwajibkan untuk jihad perang, jihad perang. Kata Rasulullah, afdhalul jihadi hajjul mabrur. Bagi wanita, seutama-utamanya jihad adalah haji mabrur. Jadi apakah laki-laki atau perempuan, kalau hajinya haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makbul, memenuhi syarat dan rukunnya, insyaallah hajinya adalah haji mabrur. Dan laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, balasannya adalah surga. Jadi kalau nanti selesai dari haji, kita menjemput para jamaah turun dari anak tangga, kita duduk. Masya Allah, penduduk surga semua akan hajinya haji mabrur. Hajinya haji yang mabrur. Balasnya tidak lain kecuali surga. Dalam riwayat ini disebutkan al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu al-jazaa'u illa al-jannah. Haji mabrur itu dari umrah dari satu umrah ke umrah yang lain
itu menghapuskan dosa-dosa kita yang dilakukan pada antara umrah dan umrah tadi. Dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, doa masih Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kita ingin mentadabbur makna hasanah fid dunya ini. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang hasanah fid dunya itu apa? Yang kita mohon kita jadi Rasulullah SAW juga dalam riwayat sebutkan bahwa salah satu doa yang dilantungkan setiap harinya, bukan waktu haji saja. Jadi salah satu doa yang dilantungkan itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau haji kan tadi antara Rukun Yamani ke Hajar Aswad tidak baca. Tapi ayat ini kemudian Rasulullah mempraktekkan, memberikan contoh kepada kita. Kita berdoa sembarangan orang, tidak mesti harus di sana aja dulu berdoa. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa maknanya? Fid dunya hasanah sih. Kita ketika menyebutkan ya Allah atina, berikanlah kepada kami di dunia ini hasan, kebaikan. Para ulama Ibnu Katsir mengatakan matlubun dunyawiyun min afiyat. Satu dari urusan dunia ini adalah kita mohon supaya sehat walafiat. Dunianya ini Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa ini kan biasanya kalau jamaah haji dikenal doa satu jalan. Dengan doa ini terkandung makna seperti itu. Hasanah fid dunya itu adalah afiat, sehat walafiat. Kemudian apa lagi? Darul rahmatun, rumah tangga bahagia. Dunia hasanah. Yang ketiga apa? Zaujatun salihatun atau zaujatun hasanatun, suami istri yang saleh-saleh. Jangan istri saja, suami juga saleh. Ketika kita berdoa dengan doa warizqul wasi'ah, terkandung makna sini kita mohon agar rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmun nafi'un, ilmu. Kita sekarang sedang mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan sekarang bermanfaat. Yaitu apa? Ya ternyata bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu hasanah di dunia itu mengandung makna seperti ini. Afiat, rumah tangga menyenangkan, bahagia, zaujah salihah, suami istri baik-baik, saleh, rizqun wasi', rezeki yang lapang, ilmu nafi', punya ilmu bermanfaat diamalkan, dan amal soleh lainnya. Itu hasanah fil dunya. Adapun hasanah fil akhirah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah fil akhirah ini adalah a'la dzalika al-jannah. Kalau bahagia di akhirat, yang paling tinggi atau puncaknya adalah surga itu. Bahagia di akhirat itu di antaranya adalah surga. Begitu juga termasuk dalamnya ketika kita mohon hasanah fil akhirah, yakni tawabu dzalikal amn minal fazah. Rasa aman. Kapan rasa aman itu? Saat sakaratul maut, saat dalam kubur, dalam alam kubur. Itu ketika kita berdoa hasanah fil akhirah.
Wa tasirul hisab, kita mohon agar supaya perhitungan hari hisab itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lain yang terkait dengan kehidupan di akhirat, tentunya dimulai dari kematian. Karena dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa kematian itu adalah pintu gerbangnya akhirat. Jadi hitungnya mulai dari kematian sampai nanti masuk surga atau neraka, itu semuanya namanya akhirat. Kalau kematian itu kan akhirat kecil, akhirat kecil. Akhirat yang besar itu kiamat, ya. Kiamat kecil kalau kematian. Kiamat besar itu ya kiamat alam sebenarnya hancur lebur semuanya itu. Itu yang kita mohon supaya hasanah fil akhirah. Kemudian yang ketiga, jadi hasanah fil dunya, hasanah fil akhirah, wa qina adzabannar. Tiga ini. Ya Allah, jauhkanlah kami, wakinatnya jauhkan kami dari azab neraka. Maka segala yang menjadi wasilah atau perantara sehingga orang terjerumus ke dalam jurang neraka itu kita mohon supaya kita dijauhkan dari segala wasilah, segala jalan yang menuju ke neraka. Jauhkanlah kami dari neraka. Maksudnya sini adalah belajar pertama, jauhkan dari kami segala jalan yang menuju ke sana. Jalan menuju neraka itu paling mudah. Jalan menuju surga itu sulit. Banyak kesabaran. Ibarat jalan ini, kalau ke surga itu jalan mendaki, kalau ke neraka jalan datar. Karena itu orang senang tertarik
kita justru mohon supaya jangan kita menjalani jalan yang seperti itu. Waqina adzabannar. Mudah melakukan segala yang dilarang oleh Allah SWT. Itu jalan ke neraka. Jadi jauhkanlah kami dari azab neraka adalah jauhkan kami dari melakukan al-maharim, segala yang diharapkan. Jauhkan kami dari melakukan hal-hal yang syubhat, bukan syubhat, waqina adzabannar. Dan lainnya. Al-Qasim bin Abdurrahman dia mengatakan, man utiya qalban syakiran. Siapa-siapa yang diberikan hatinya selalu mensyukuri nikmat Allah, walisanan zakiran, lidahnya selalu basah menyebutkan berzikir kepada Allah, wa jasadan sabiran, dan tenaganya selalu sabar untuk menghadapi segala macam kesulitan. Faqad utiya fid dunya hasan wa fil akhirati hasan. Maka dia sesungguhnya telah diberikan oleh Allah hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Gampang sekali. Siapa-siapa yang hatinya selalu bersyukur kepada Allah, lidahnya selalu zikir kepada Allah, wajah dan sabar, dia selalu siap menghadapi segala macam tantangan hidup ini dengan sabar, maka dia sesungguhnya telah mendapatkan, telah diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini yang juga terkandung dalam makna tarbiyahnya jamaah yang saat dia mulai niat ada tiga ini. Pertama adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda, sesungguhnya puji syukur kepada Allah. Kata Qasim bin Abdurrahman, barang siapa yang diberikan kepadanya hati yang selalu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dan alhamdulillah wa ni'mat, lisan yang selalu menyebut subhanallah walhamdulillah. Dalam hadis itu doa apa itu salahnya subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Meneruskan lafaz subhanallah walhamdulillah, tapi mudah-mudahan yang aku ucapkan sebanyak nikmat yang kau berikan kepadaku, yang di bumi ini, yang di langit ini, kan menyebutkan nikmat Allah. Ketika kita menyebutkan subhanallah walhamdulillah, sama seperti kita sedang menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita kagum dan berbagai nikmat yang dianugerahkan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat segala yang kita harapkan, dan kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah wajasa dan sabir, dirinya dalam potensi dirinya dia siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan, karena dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah. Yang diuji dengan kesenangan kadang-kadang justru tidak lulus. Yang diuji dengan musibah yang lulus. Dua-duanya ada ujian. Kesenangan, kenikmatan, kekayaan yang kita peroleh, kesehatan, waktu, lapang, itu semua ada nikmat. Kita diuji dengan itu. Apa kita manfaatkan semua itu dalam rangka ibadah kepada Allah, dengan hati yang selalu bersyukur, lidah yang selalu basah dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah, dan terus kita siap sabar menghadapi
bukan sabar dalam arti taat kepada Allah harus kita sabar. Kemudian mendapat musibah kita harus sabar. Nah, itu semuanya Qasim bin Abdurrahman mengatakan bahwa dia sesungguhnya hakikatnya doanya diijabah oleh Allah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu lagi adalah kita semuanya doakan agar supaya seluruh jamaah kita yang berangkat tahun ini dan kembali mencapai haji mabrur. Insyaallah haji yang mabrur ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma barrul haji ya Rasulullah, haji mabrur itu apa? Rasulullah SAW, it'amul ta'am wa ifsha'us salam. Haji mabrur itu adalah kau kembali dari haji tapi masih tetap peduli terhadap kehidupan di lingkungan. Dengan kata-kata it'amul ta'am, memberi makan, itu kebutuhan dasar. Tapi itu tidak hanya itu. Intinya adalah haji yang mabrur adalah orang yang setelah kembali dari haji kepedulian sosialnya semakin tinggi. Dan ifsha'us salam itu adalah menebarkan salam kenal. Jika seorang yang mencapai haji mabrur berada di mana saja, membuat orang hidup tenang-tenang, itu di antara ciri haji mabrur. Sekali lagi berapa jamaah kita semuanya kembali dan mencapai haji mabrur. Insyaallah. Kita cukupkan. Boleh. Ada yang bertanya? Baik, kita akhiri dan bersatu baca doa.